Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Teresya Totolajar dengan NIM 212214023 dari kelas Manajemen A. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir Bahasa Indonesia. Di video kali ini juga, tema yang akan diangkat yaitu terkait dengan hobi. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa hobi atau kegemaran yang saya sukai nih di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Baik, sebelum masuk pada pembahasan inti terkait dengan hobi-hobi yang saya miliki, di sini kita harus mengetahui dulu, apa sih sebenarnya hobi itu? Nah, dari berbagai sumber yang telah saya baca, baik dari internet dan dari sumber-sumber lainnya, secara umum, menurut saya pribadi itu, hobi itu merupakan sesuatu hal yang menjadi kesukaan atau kegemaran seseorang untuk dilakukan. Dan menurut saya, hobi itu baik satu orang dan orang lain itu bisa sama dan juga bisa beda. Karena kan selera orang juga berbeda-beda. Seperti itu. Itu terkait dengan pengertian hobi sendiri. Lalu selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan hobi-hobi yang saya miliki. Ada beberapa yang tentunya menjadi hobi saya pribadi. Dan menurut saya beberapa hobi itu ada yang berdampak positif dan juga berdampak biasa saja hanya menjadi kesenangan saya pribadi. Lalu setelah saya membahas dan mengetahui apa itu hobi, nah menurut saya setiap orang itu memiliki hobinya masing-masing. Dan juga membicarakan soal hobi, saya memiliki beberapa hobi yang seperti yang telah saya bilang sebelumnya, beberapa hobi yang bisa membawa pengaruh-pengaruh positif, dan juga ada beberapa hobi juga yang hanya menjadi kegemaran atau kesukaan saya untuk menghibur diri saya pribadi. Nah, diantaranya hobi-hobi yang menurut saya bisa membawa dampak positif yaitu seperti jalan-jalan atau traveling, menonton film, nyanyi, atau mendengarkan musik. Nah, mungkin bagi beberapa orang menonton film, nyanyi, atau mendengarkan musik dan juga jalan-jalan itu hobi yang hanya semata untuk menyenangkan diri saja, tidak ada dampak positif yang lain-lain. Tapi buat saya pribadi, dari hobi-hobi tersebut saya bisa banyak mendapatkan hal. Saya juga bisa belajar banyak hal dari hobi-hobi saya itu sendiri. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari keempat hobi tadi di slide berikutnya. Selanjutnya saya akan membahas terkait satu persatu hobi saya. Yang pertama, traveling atau jalan-jalan. Nah, dari hobi saya yang suka jalan-jalan, ini bermanfaat untuk yang pertama itu bisa mengurangi stres. Kenapa? Karena dengan jalan-jalan, menikmati suasana, itu bisa mampu mengurangi rasa stres atau pikiran-pikiran yang membuat saya tidak tenang dan lain sebagainya. Lalu manfaat yang kedua itu ada menambah relasi. Nah, dari saya jalan-jalan tersebut, pasti kan saya akan bertemu dengan banyak orang. Nah, dari situ saya bisa berkenalan dengan mereka. Jika saya misalnya tidak tahu jalan, saya bisa bertanya kepada mereka. Dan dari situ timbullah pembicaraan dan tumbuhlah relasi di antara saya dan juga orang tersebut. Nah, jadi jalan-jalan ini bermanfaat untuk menambah relasi. Selanjutnya, untuk manfaat yang ketiga itu selain menambah relasi, mengasah kemampuan berkomunikasi dan juga berani. Nah, tentu jika kita sedang jalan-jalan atau traveling, kita pasti semakin berani untuk berkomunikasi, untuk bertanya tentang apapun itu, karena malu bertanya sesat di jalan, seperti itu. Dan juga kita harus berani kalau kita ini tidak melakukan hal-hal yang salah, jadi berani aja untuk bertanya, untuk melakukan hal-hal yang positif. Lalu yang keempat itu, dengan jalan-jalan ini saya bisa menemukan hal baru dan juga pengalaman-pengalaman baru. Dari situlah bisa membuka wawasan dan juga pemikiran saya lebih terbuka untuk kedepannya, untuk diri saya sendiri. Selanjutnya hobi yang kedua yaitu menonton film. Nah, dari menonton film ini menurut saya juga selain menghibur, tentu bisa membuat dampak positif bagi diri saya sendiri. Yang pertama itu, dari nonton film ini saya mendapatkan pelajaran hidup. Nah, biasanya kan kalau film-film yang saya tonton itu, saya benar-benar memilih film yang memiliki pesan moral yang tinggi. Jadi selain menonton, saya juga bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran hidup. Karena menurut saya kalau saya menonton tapi film-film itu hanya sebatas cinta-cinta seperti itu tuh, menurut saya kurang
Jadi saya tuh biasanya lebih tertarik jika lebih untuk menonton film-film yang memberikan pelajaran-pelajaran seperti film-film terkait dengan kedokteran seperti itu, terus lalu hukum, terus pelajaran-pelajaran hidup, pesan moral untuk berbuat baik dan lain-lain. Lalu yang kedua itu juga dari film ini membuat, tentu dari pelajaran itu semakin membuka pikiran dan wawasan saya. Jadi saya tuh berpikir yang dulunya di sini, jadi setelah saya mendapatkan pelajaran dari film tersebut, saya bisa berpikiran, saya bisa bercabang, oh ya harusnya bisa seperti ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lalu yang ketiga itu film juga memberikan pengetahuan baru. Nah tadi kan setelah menonton mendapat pelajaran, tentu pelajaran itu menjadi pengetahuan baru bagi diri saya sendiri. Lalu yang keempat, film membantu mengasah bahasa asing. Nah saya sering menonton film-film bahasa Inggris atau bahkan film-film dari Spanyol dan lain-lain. Nah dari situ film-film tersebut tuh kita kan mendengarkan bahasa mereka. Di situ kita sedikit demi sedikit kita tahu ternyata bahasanya seperti ini. Lalu hobi saya yang ketiga itu mendengarkan musik. Mungkin bagi sebagian orang pasti mendengarkan musik itu hanya untuk ya udah untuk ketenangan, kesenangan diri saja. Tapi buat saya pribadi mendengarkan musik itu menjadi salah satu hal yang positif. Banyak beberapa lagu yang membuat saya tuh jadi kembali ingat, oh ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu seperti ini. Oh ya saya harus lebih mencintai diri saya sendiri. Banyak lagu-lagu itu memberikan pesan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mengingatkan kita terhadap sesama, seperti itu. Nah, manfaat-manfaat dari mendengarkan musik ini menurut saya juga ada beberapa, yaitu yang pertama dari mendengarkan musik ini tentu kita bisa mengurangi rasa lelah. Nah, kita misalnya setelah mengerjakan tugas atau melakukan pekerjaan berat itu dengan mendengarkan lagu, apalagi lagu-lagu yang tenang, lagu-lagu yang menyejukkan, lagu-lagu yang artinya sangat dalam sekali, itu bisa membuat kita sadar dan membuat kita semakin tenang untuk oh iya pelan-pelan pasti bisa dilakuin. Lalu yang kedua itu membangkitkan suasana hati dan juga memotivasi. Nah dari lagu-lagu ini tadi kan kita merasa lelah, dengan kita mendengarkan lagu, suasana hati kita menjadi lebih baik lagi, menjadi yang tadinya kita sudah enggak, suasana hati kita sudah tidak baik, rasanya capek, rasanya ingin marah-marah, tapi dengan kita pelan-pelan mendengarkan lagu, apalagi lagu-lagu yang mempunyai arti-arti yang sangat dalam, lagu-lagu yang tenang, itu bisa membuat suasana hati kita itu bisa lebih baik dan juga memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena lagu-lagu itu kan banyak lagu-lagu yang mempunyai arti yang sangat baik. Lalu yang ketiga, dengan musik bisa membantu menghindari depresi dan juga stres, dan bukan hanya saya tapi pasti banyak orang dengan bisa merasakan dampak positif dari mendengarkan lagu ini. Tentu tidak semua orang memiliki mental yang kuat, jadi mungkin mereka cara pelarian mereka untuk mengobati saat mentalnya merasa tertekan atau bagaimanapun itu, mereka bisa salah satunya mendengarkan lagu. Nah dengan mendengarkan lagu mereka diingatkan dari lagu-lagu yang memiliki arti atau definisi yang sangat baik sekali untuk mereka pribadi untuk berusaha nih. Ayo jangan menyerah, harus tetap semangat karena pasti ada jalan keluar dari setiap masalah. Dan terakhir, hobi yang saya miliki yaitu saya hobi menyanyi. Nah mungkin pasti semua orang memiliki hobi yang sama seperti saya ini. Nah menurut saya hobi nyanyi ini memiliki beberapa manfaat juga. Yang pertama itu dengan menyanyi itu kita bisa membantu melawan pikiran atau suasana hati yang tidak baik, sehingga bisa mengurangi rasa stres. Ini berkaitan juga dengan kita saat kita mendengarkan musik. Nah pastikan kita saat mendengarkan musik ini kita bisa pelan-pelan ikut bernyanyi. Nah dari saya juga pribadi kayak gitu. Saya bernyanyi itu terkadang mengurangi rasa stres saya, supaya menghilangkan atau menghindari lah istilahnya, supaya menjadi pikiran-pikiran saya yang awalnya di kepala saya ini sangat berantakan, dan juga mungkin karena masalah tugas, masalah kehidupan, dan pasti kita banyak lah, apalagi anak-anak sekarang yang bisa dikatakan tuh dengan overthinking. Nah seperti hal-hal seperti itu dengan menyanyi buat saya tuh menjadi lebih fresh lagi, lebih tenang, lebih baik lagi, sehingga suasana dengan menyanyi ini apapun itu lagunya, dari apa mau secara serius atau tidak menyanyinya, itu tuh bisa membantu memperbaiki suasana hati saya pribadi. Yang kedua itu dengan menyanyi itu bisa menambah kepercayaan diri. Saya pernah mengikuti salah satu lomba menyanyi, dan dari situ saya merasa kalau menyanyi di rumah dengan saat lomba itu sangat berbeda, dan saya merasa saya percaya diri saya semakin meningkat ketika saya
dari hobi saya ini saya bisa mengikuti lomba-lomba tersebut. Lalu yang ketiga, dengan menyanyi ini bisa mengganti olahraga fisik, karena mungkin kita kurang rajin dalam olahraga, kita nih dengan menyanyi ini bisa digunakan untuk olahraga, karena kan kita bernyanyi itu pasti butuh usaha, butuh olah pernapasan yang baik. Nah, dari sini tidak hanya olahraga fisik saja yang bisa membantu kita untuk menjadi tetap sehat, tetapi dengan menyanyi kita juga bisa semakin sehat. Baik, setelah semua pembahasan dari awal hingga berakhirnya terkait dengan hobi yang saya miliki, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada yang sudah menonton, dan juga saya ingin minta maaf jika ada kalimat atau perkataan yang tidak disengaja di dalam video ini.